Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya baiklah pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita bersama Sylvia Apriliani, seorang entrepreneur dari bidang mebel. Oke Mbak Sylvia nih, Benar. sebagai rasa luar biasa, ucapan terima kasih juga dengan tim-tim karyawannya. Apalagi nih yang membuat Mbak Sylvia nih bangga dan senang gitu punya tetangga-tetangga seperti keluarga sendiri, keluarga saudara sendiri. Apalagi nih yang membuat Mbak Sylvia senang sama mereka? Kalau mereka itu Kak emang menganggap usaha ini usaha keluarga kan. Jadi dia emang menganggap ini usaha keluarga benar. Kemarin Kak kami pernah ngantar meja. Itu rumahnya Kak di pinggir sungai. Emang rumah itu di pinggir sungai pas. Jadi kalau untuk jalur darat, ibarat kata jalur darat kan kalau kita bilang nggak bisa Kak. Karena harus berjalan jauh, sangat jauh kayak gitu kan. Nah jalannya itu cuma setapak. Jadi rombongan supir ini, supir kan lebih ke supir, lebih ke adik-adik itu, dia ngantar meja Kak lewat sungai, lewat perahu. Nah bayanginlah. Jadi kan kalau zaman sekarang Kak mana ada Kak orang kerja yang mau berjuang seperjuang itu kayak gitu. Nah Benar-benar. Terus kayak tukang finishing, dia Kak sanggup nggak tidur hanya 1 jam Kak, dari pagi sampai pagi kayak gitu. Emang saya itulah saya bilang emang saya didekati sama orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa baik kayak gitu. Emang dia memikirkan yang iya ini usaha kita bersama, emang harus kita majukan bersama. Nggak ada sifat yang buruk kayak gitu Kak. Emang ini kan banyak kan Kak sekarang zamannya, ini bukan usaha saya, kenapa saya harus berjuang sampai mata bengkak, sampai saya nggak pakai baju takut jatuh ke sungai yang kayak gitu. Tapi mereka nggak berpikiran kayak gitu, yang alhamdulillahnya. Luar biasa sekali. Nah kalau sesuatu hal nih, kalau kita kasih kesempatan Mbak Sylvia untuk apa nih yang Mbak Sylvia pengen ucapkan kepada keluarga di satu atap di Balkis Mebel nih, silakan Mbak Sylvia. Saya bilang sih kalian hebat dan jelasnya. Emang benar ini usaha kita bersama kan, kalian hebat, kalian luar biasa. Tingkatkan lagi, bilang gitu aja. Widih, luar biasa sekali dari owner kita ini. Nah, kalau saya juga pengen nanya nih, untuk Balkis Mebel ini paling jauh sejauh ini orderannya sudah ngantar kemana nih Mbak? Ke Lubuk Linggau. Oh Lubuk Linggau sampai, wih luar biasa. Berarti orang Lubuk Linggau sana nih udah kenal nih sama Balkis Mebel. Kayaknya udah tahu ya beberapa, karena emang sempat ngantar ke sana. Oke, luar biasa. Selanjutnya nih untuk Mbak Sylvia bersama sang suami, apa lagi nih yang akan dilakukan? Ini kan tim sudah banyak, terus juga depot kayu juga tetap berjalan, orderan juga sudah banyak. Alhamdulillah. Next, apa lagi nih? PR-nya ya? Yes. Lebih ke itu tadi Kak, paling buka cabang Kak, buka cabang di setiap kota kan. Terus lebih ke melengkapi bahan-bahan ya, itu apakah bukai toko-toko seperti toko bangunan, toko mebel, emang kita beli alat-alatnya dari kita, terus emang buka toko sendiri kayak gitu, terus kita pembuatan sendiri, kan itu lebih murah tuh Kak, jadi kan lebih bisa bersaing sama yang lain. Terus customer itu mungkin merasa yang dari kalangan kecil sampai kalangan atas itu bisa membeli perabot apa yang dia butuhkan. Dengan rasa nggak lebih ke, saya harus puasa dulu tuh untuk beli ini ya, kayak gitu kan. Jadi dia nggak merasa berat Kak, kayak gitu. Nah bisa lebih membantu dia kayak gitu sih kalau saya. Dan kita juga mendoakan nih, mudah-mudahan plan-plannya, rencana-rencana besarnya segera terwujud. Amin. Bersama sang suami, akhirnya nanti begitu kita main ke Bengkulu Selatan ada nih Balkis Mebel. Benar, amin. Begitu lewat di Seluma ada juga nih Balkis Mebel. Terus begitu arah ke Lubuk Linggau ada juga ternyata di Lubuk Linggau Balkis Mebel ya. Dan pastinya mudah-mudahan juga lancar semuanya. Amin. Semakin banyak orderannya ya. Amin ya, benar. Terima kasih Mbak Sylvia yang pastinya sudah hadir di studio opini kita pagi hari ini, sudah banyak ngobrol-ngobrol tentang dunia entrepreneur ini, dunia mebel ini. Ternyata lika-likunya banyak sekali Mbak ya. Lumayan banyak ya. Iya. Seperti ya jatuh bangun terhadap pesaing gitu, terus dari mencari bahan-bahan, harus kesana kemari. Karena orderan customer kan nggak bisa ditebak Mbak ya. Benar ya Kak. Oke, nah sebelum kita berpisah nih, ada nggak sih Mbak, pernah ketemu nggak sampai sekarang dari 2020 sampai sekarang customer yang punya orderan atau punya requestan yang tidak
terpikirkan sama Mbak Sylvia atau Oh. yang belum pernah dibuat? Kayak nggak ada sih, Kak. Mungkin nggak terpikirkan sama saya, Mm-mm. tapi terpikirkan sama tukang. Oh, Karena oke. dia tukang kan, Kak, karena dia udah lama, jadi dia nggak terkejut kayak gitu. Oke. Pernah sih, Kak, dulu apa ya, buat itu, Kak, timbangan dari kayu. Itu kan kalau menurut saya kan saya bingung tuh kayak mana. Oke. Tapi ternyata tukang paham. Oke, Dia tuh buat timbangan itu apa tuh yang timbangan untuk orang jualan gitu ya? bukan nggak timbangan yang kayak masa itu, Kak, loh. Oke. Yang oke. diletak dua dia sama tuh. Nah, Dan ini kayak dari gitu. kayu? Yang ini dari kayu dia minta. Kan Luar bingung tuh. biasa. Yang Betul, betul. kecil-kecil kayunya kan. Tapi alhamdulillah tukangnya nggak bingung. Oke, terima kasih Mbak Sylvia sudah ngobrol pagi hari ini, dan pemirsa Opini terima kasih banyak sudah menyaksikan Opini hari ini. Jangan lupa saksikan terus Opini dari jam 8 sampai jam 9 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Iqbal Fatwa pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.